Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Hari ini anak-anak akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Apakah anak-anak sudah siap? Bagus. Anak-anak yang hebat selalu siap untuk belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat 1. Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 2. Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 3. Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. 4. Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. 5. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 6. Menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan sikap yang baik. Gambar ini menunjukkan sikap berdoa yang baik, yaitu mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Ya, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, mari kita berdiri tegak untuk memberi penghormatan kepada bendera merah putih. Berdirilah dengan sikap sempurna. Rapatkan tumitmu, kedua tangan lurus di samping badan, menggenggam. Ayo semuanya berdiri. Semuanya, siap, gerak. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bagus. Silahkan boleh duduk untuk melanjutkan belajar. Setelah memberi penghormatan kepada bendera merah putih, mari kita mulai belajar subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Anak-anak, mari kita mencari tahu tentang keberagaman dengan membaca teks berikut ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut.
Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Papua. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Setelah membaca teks, ini adalah pesan penting dari Pak Guru. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Perhatikanlah teks ini. Teks ini terdiri dari 3 paragraf, yaitu paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Setiap paragraf mempunyai gagasan utama dan gagasan pendukung. Pada awal pembelajaran ini, anak-anak sudah membaca teks ini. Ayo kita latihan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf ini. Ayo kita baca kembali paragraf ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Menurut kalian, manakah yang menjadi gagasan pokok paragraf ini? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali. Gagasan pokok paragraf ini ada pada kalimat yang pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Gagasan pendukung yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Pawai ini, apakah yang dimaksud dengan pawai ini? Nah, pawai ini yang dimaksud adalah pawai budaya di Kampung Babakan. Gagasan pendukung yang kedua,
Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ya, di sini ada kata pawai. Pawai di sini yang dimaksud adalah pawai budaya di Kampung Babakan. Gagasan pendukung yang ketiga. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Ya, melihat pawai apa? Pawai budaya di Kampung Babakan. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti datangnya pawai budaya. Gagasan pendukung yang kelima. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Rombongan pawai apa ya? Rombongan pawai budaya di Kampung Babakan. Bagaimana anak-anak? Mudah kan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf? Iya. Selanjutnya adalah tugas mandiri 1, ya. Bacalah teks ini. Catatlah kembali di buku tulismu. Kemudian tentukan gagasan pokok paragraf ini. Tentukan pula gagasan pendukung paragraf ini. Kalian boleh bertanya kepada ibu, ayah, atau kakak, ya. Bagaimana menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukung suatu paragraf. Jika sudah selesai, segera kirimkan foto tugasmu ke WA kelas 4. Semangat ya, bagus. Setelah mengerjakan tugas, ingatlah pesan Budi ini. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Mari kita lanjutkan belajar tentang keragaman alat musik daerah di Indonesia. Ini adalah alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat. Anak-anak juga sudah melihat bagaimana cara angklung ini dibunyikan. Ini adalah alat musik daerah yang bernama saluang. Saluang ini berasal dari Sumatera Barat. Anak-anak juga sudah melihat bagaimana cara membunyikan alat musik saluang ini. Ini adalah alat musik yang bernama kecapi. Kecapi ini berasal dari Jawa Barat. Bagaimana? Mudah kan? Bagaimana memainkan alat musik kecapi ini? Kalian pasti tahu alat musik ini, namanya kendang. Kendang ini berasal dari Jawa Tengah. Beberapa juga berasal dari Jawa Timur, ya. Kalian juga sudah melihat teman cilikmu ini yang pandai sekali memainkan kendang.
Yang ini namanya tifa. Tifa adalah alat musik daerah yang berasal dari Papua. Apakah kamu bisa memainkan alat musik ini? Selanjutnya adalah tugas mandiri 2. Buatlah tabel seperti dalam gambar ini di buku tulismu, ya. Ada 3 nama benda, yaitu peluit, kendang, dan gitar. Tugasmu adalah menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari 3 benda ini. Contohnya, nama benda peluit. Cara menghasilkan bunyi yaitu peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, tugasmu adalah menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari alat musik kendang dan gitar. Jika ada kesulitan, silahkan kalian bertanya kepada ibu, ayah, atau kakak, ya. Semangat! Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Gambar ini adalah ilustrasi bagaimana bunyi itu sampai terdengar di indera pendengaran kita, ya. Jadi dari suatu sumber bunyi sampai terdengar bunyi di telinga kita. Ini adalah pesan penting untuk diingat. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Anak-anak akan mempelajari lebih dalam lagi tentang bunyi ini pada pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita sampai pada akhir pembelajaran ini, ayo kita perhatikan pesan Arum ini. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan kesimpulan pembelajarannya adalah setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung.
Indonesia mempunyai keragaman budaya. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman alat musik daerah. Alat musik daerah menghasilkan bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Menghargai perbedaan adalah wujud semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah kesimpulannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak 1,5 meter, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.